community with a loving heart. Puji Tuhan, Shalom. Selamat kembali kita beribadah. Mari sama-sama saya mengajak kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian penyembahan, dan juga sebentar kita akan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bersemangat. Walaupun kita harus kembali lagi untuk ibadah dalam online, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Kita tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak kita siapkan hati kita. Kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau setia buat kami. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu Tuhan dihujani oleh kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami tidak pernah punya alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini kami datang kembali beribadah kepada-Mu. Kami percaya juga Tuhan yang membawa kami Tuhan, supaya hati kami dipersiapkan untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab itu Tuhan, terobosi kami dengan anugerah-Mu yang baru Tuhan. Yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang susah diberikan penghiburan dari Tuhan. Bahkan yang sakit hari-hari ini, kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ketika kami memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami, sanggup menyembuhkan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Bahwa setiap orang yang mulai kehilangan harapan, ada harapan yang baru Tuhan sediakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita sembah. Haleluya. It's only You, Lord. It's only You in my heart, Lord. We love You so much. We love You so much. Hati kami seperti rusa yang rindu terus akan air sungai. Begitu juga hati kami merindukan-Mu Tuhan. Kami rindu terus ada di dalam-Mu, di dalam hadirat-Mu. Hati kami haus akan-Mu Tuhan. Oh, oh. We love You, love You, love You, Lord. Hanya Engkau yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai pada gersang dan nanti datangnya hujan.
church, katakan hanya bagimu Tuhan, seluruh isi hati. Jangan bawa Tuhan, yes Lord.
nikmati Tuhanmu, dia dekat denganmu, dia ada di dalammu. Oh, lagi sentuh kami Tuhan, lagi sentuh kami. Mari Tuhan, kami mau hati-Mu, hati yang baru Tuhan, hati yang penuh kasih, belas kasihan. Hanya Engkau pribadi, tidak ada yang tersembunyi, bagimu seluruh isi hati Kau tahu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kan, kami mau tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi yang percaya katakan, Bapak Ibu di rumah, amin. Beri tepuk tangan dimanapun Bapak Ibu semua saudara berada. Haleluya. Kita bersuka cita, kita mau bersemangat. Dimanapun kalian berada, kalau mau berdiri boleh, mau di tempat duduk, tempat tidur, terserah. Yang penting hati tetap bersuka cita. Yang siap bersuka cita, bolehkah tepuk tangan paling dahsyat lagi buat Tuhan Yesus kita. Haleluya.
Betapa baiknya. Setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Oke, Bapak Ibu semua, 1, 2, 3. Setiamu selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Alright. Sungguh amat baik. Asik. Sekali lagi ya. Slow down, come on, say Tuhan Yesus baik. Alright. Taruh dulu kopinya, tehnya. Kita joget dulu buat Tuhan, oke? Are you guys ready? Woo, yeah.
Tuhan Yesus baik. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Oh, puji Tuhan. Let's prepare our heart. Siapkan hati kita. Izinkan hati kita bisa menerima pewahyuan baru dari Tuhan. Supaya firman itu boleh membuat iman kita terus bertumbuh. Di tengah keadaan yang gak pasti hari-hari ini. Tapi percayalah, hanya firman Tuhan lagi jadi kekuatan kita. Teguhkan hatimu. Dia Tuhan yang mengenalmu. Dia selalu mengerti isi hatimu. Tapi izinkan kau selalu ada di dekat dengan Dia. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Apapun keadaanmu hari-hari ini, apapun itu, percayalah bahwa Dia ada selalu dekatmu. Lebih dekat dari apapun yang paling dekat dalam hidupmu. Lebih dekat dari pakaian yang kau pakai. Karena Tuhan berdiam di dalam hidupmu. He knows you. He knows everything about you. Just open your heart. Biarkan Dia sentuh hatimu lagi. Oh Lord, we need you, God. We need you, Lord. Oh. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke pedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan mengajar senantiasa.
kehidupan. Mengajar senantiasa. Tuhan inilah, Tuhan ini, ya. Kau mengenal hatiku, jangan hidup. Supaya kehidupan sekali lagi katakan supaya kehidupan. Agar senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh ada dalam pemeliharaan-Mu, dan dalam ibadah ini kami juga boleh menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami tiba saatnya membuka hati, telinga, mata kami buat firman-Mu. Biarlah Engkau mau berbicara buat kami, sehingga kami boleh Engkau berkati, Engkau lawat, Engkau jamah, dan iman kami bertumbuh, hati kami boleh makin cinta kepadamu. Terima kasih Bapa, Allah yang hidup, penolong kami, pelindung dan penjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Tidak terasa kita masuk dalam minggu ketiga di bulan Februari ini. Dan tema kita di bulan ini kita masih bicara tentang batin yang sehat. Batin yang sehat itu tentu menggambarkan ada jiwa yang sehat di dalamnya. Ada spirit yang sehat di dalamnya. Saudara-saudara, orang banyak mengejar tubuh yang sehat. Apakah cukup? Tidak. Tubuh yang sehat itu penting. Badan six pack, badan sehat, itu penting ya. Orang sampai berolahraga, bahkan berani membayar mahal, trainer-trainer. Itu baik, namun kalau badan yang sehat, tubuh yang sehat tidak didampingi dengan batin yang sehat, dengan spirit yang sehat, itu nanti juga akan menjadi masalah, saudara-saudara. Nah, hari ini kita bicara tentang hati yang lapang. Ini adalah subtema yang ketiga di minggu ketiga ini ya. Jadi hari ini kita bicara hati yang lapang. Kalau kita bicara hati yang lapang, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bicara tentang hati yang sabar, hati yang melimpah di dalam kelegaan, ada damai sejahtera. Dan ini tentu dimiliki oleh orang yang sikapnya sudah dewasa, matang, bijaksana. Gambarannya seperti itu. Nah, Alkitab menuliskan bicara tentang beberapa pribadi yang memiliki hati yang lapang. Salah satunya adalah Barnabas. Mari kita buka Kisah Rasul 9 ayat yang ke-26 sampai 28. Bunyinya begini. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Saudara-saudara,
Dalam peristiwa Saulus bertobat, waktu dia berjalan menuju kota Damaskus, Tuhan menjumpai dia dan berkata, seperti yang kita pernah sama-sama baca ya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu akhirnya di situ Saulus menjumpai Tuhan Yesus, dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Dia berubah. Tapi ketika kemudian dia kumpul dengan murid-murid yang lain, semua takut. Wah, ini kan perusak gereja. Ini kan orang yang mencari kita nih, mau menganiaya kita, membunuh kita. Jadi orang pada takut. Namun di tengah ketakutan seperti itu, orang banyak itu, muncul satu orang yang bernama Barnabas. Dia tidak takut karena dia mengerti bahwa Saulus ini adalah orang yang telah mengalami lawatan Tuhan. Walaupun dia tadinya penjahat ya Saulus, tapi Barnabas tidak takut. Kemudian Barnabas, firman Tuhan tadi berkata, dia tangkap Saulus, dia bimbing, dia bawa kepada rasul-rasul, dia ceritakan bagaimana Saulus bertemu dengan Tuhan, dan kemudian dia bina. Saudara-saudara, gambaran yang diberikan oleh Barnabas ini adalah gambaran orang yang punya hati yang lapang, hati yang mau menerima seseorang yang tadinya berdosa mau berubah, hati orang yang mau menjadi pembina buat seseorang yang sedang kehilangan pegangan ya, karena dia teman-temannya tentu yang jahat sudah tidak bisa menemani dia lagi. Tapi teman-teman murid-murid Kristus tidak mau terima juga takut. Nggak ada yang mau nemenin. Barnabas datang. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Barnabas ini memberi gambaran bahwa dia punya hati yang berbeda. Hati yang lapang. Hati yang mau menerima orang. Gitu. Gimana kita? Nah, kita belajar hari ini dengan Barnabas. Ada 3 hal yang kita bisa lihat. Yang pertama, kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 36 sampai 37. Bunyinya begini. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini yang pertama, saudara-saudara. Dia bukan orang dari daerah Timur Tengah, tapi dia dari Siprus, tapi keturunan Lewi. Dan dia punya ladang, kemudian dia jual. Kenapa dia jual? Karena dia ingin memberi hasil penjualannya itu untuk pelayanan murid-murid Tuhan, rasul-rasul yang baru saat itu mulai bergerak. Walaupun ada banyak tekanan ya, tentu mereka kan membutuhkan dana cukup besar. Dari mana? Dari orang-orang seperti Barnabas inilah. Mereka berani memberi. Waktu itu zaman tentu tidak mudah ya, karena Timur Tengah kan diduduki oleh kerajaan Romawi. Tentu harus bayar pajak mahal. Kehidupan tentu juga susah. Jadi murid-murid kan membutuhkan dana untuk pelayanan, untuk penginjilan, untuk melakukan pesan firman. Dari mana? Dan ketika ada orang-orang yang bertobat, Tuhan jamah, termasuk Barnabas. Mereka inilah yang memberikan dukungan buat pelayanan rasul-rasul. Tadi firman Tuhan berkata dia jual ladangnya, dia bawa semuanya di kaki rasul-rasul. Saudara-saudara, orang yang hatinya lapang, orang yang hatinya sudah bertobat, orang yang hatinya dipulihkan, kemudian dibangun di dalam iman, dalam cinta kepada Tuhan, adalah orang yang berani memberi. Ada banyak orang mau memberi, belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tapi ketika ada orang bertobat, cintanya menggebu-gebu, tentu dia berani memberi. Karena apa? Karena dia mengalami jamahan Tuhan. Saya tidak pernah lupa ketika Tuhan menjamah saya pertama kali waktu saya bertobat. Hati saya menggebu-gebu.
Lalu bukan cuma uang yang berani kita berikan, diri kita berikan. Berapa banyak orang-orang yang menjadi penginjil dan rela terjun ke daerah-daerah karena apa? Jatuh cinta kepada Tuhan. Hatinya dipulihkan, hatinya berubah. Hatinya menjadi hati yang benar-benar dewasa, diberikan buat Tuhan. Demikian pula Barnabas. Dia memberi dan berbagi buat orang lain, buat gereja Tuhan. Hatinya jadi murah hati. Dan dengan tulus dia berikan semuanya. Saudara-saudara, di gereja kita bagaimana? Saya tahu ada jemaat-jemaat yang punya hati seperti Barnabas, berani memberi untuk Tuhan. Gereja kita ini berdiri itu karena ada dukungan-dukungan dari orang-orang yang cinta kepada Tuhan, yang Tuhan telah jamah hatinya sehingga mereka berani memberi. Saudara-saudara, saya tahu dan saya berdoa buat orang-orang yang seperti itu. Berkat Allah dimeteraikan buat dia dan juga bagi keturunannya. Usaha pekerjaannya diberkati. Biarlah saudara termasuk orang yang ada di dalamnya, berani memberi karena cinta kepada Tuhan. Saudara-saudara, hal ini luar biasa yang dilakukan Barnabas. Beda ya dengan Ananias dan Safira. Ananias dan Safira memang mau memberi, tapi mereka berbohong. Rasul tanya, kamu sudah bawa semuanya? Dan mereka bilang semua. Padahal yang mereka kasih hanya sebagian. Sisanya mereka sembunyikan. Bukan artinya tidak boleh memberi sebagian. Boleh. Namun gak boleh berbohong. Bilang aja, ya ini cuma sebagian. Karena sebagian kita mau pakai. No problem. Namun ketika berbohong, ditanya apakah ini seluruhnya, bilangnya semua. Padahal sebagian disimpan. Itu namanya mendustai. Saudara-saudara, itu tidak benar. Tujuannya baik memberi, tapi di dalamnya ada dosa, akhirnya jadi masalah. Nah, kita kembali. Jadi Barnabas memberikan semuanya untuk Tuhan. Hatinya rela memberi untuk Tuhan. Saudara-saudara, saya kasih satu foto di dalam tayangan ini. Namanya Sam Bankman-Fried. Anak muda ya. Siapa dia? Mungkin saudara nggak kenal. Yang jelas bukan tetangga saudara-saudara ya. Ini anak muda yang berhasil di dalam usaha bisnisnya. Dia jual beli kripto, Bitcoin dia jual beli dan berhasil. Sampai perusahaannya untung dan menjadi perusahaan yang triliuner. Dikatakan di dalam berita saya mendengar dia punya aset hampir 150 triliun. Dan tahukah saudara-saudara apa yang dia katakan ketika dia ditanya, buat apa uang itu begitu banyak? Biasanya kan anak muda pakai itu untuk wah, foya-foya, naik pesawat, turun jet, pesawat pribadi, naik helikopter pribadi, ya, lalu mungkin naik mobil mewah dan sebagainya, cari pasangan lalu foya-foya. Dia tidak lakukan itu. Dia bilang begini, semua yang saya punya saya berikan buat orang miskin. Waduh, luar biasa. Apa yang dia lakukan itu persis seperti Zakheus. Ketika dia berjumpa Tuhan Yesus, apa yang dia katakan? Tuhan, setengah dari hartaku ku berikan buat orang miskin. Dan kalau ada yang ku peras, ku kembalikan 4 kali lipat. Sam Bankman-Fried juga memberikan semua hartanya buat orang miskin. Saudara-saudara, saya juga punya satu bintang film yang saya kagum. Orangnya baik. Tidak suka, ya saudara tahu kehidupan artis ya. Tapi dia tidak suka begitu. Bahkan dia mau tidur bersama gelandangan. Orang-orang yang susah dia bantu. Sebagian dari hartanya dia beri buat orang-orang susah. Saudara mungkin kenal karena dia adalah bintang film The Matrix ya. Dan saudara-saudara, ada banyak orang yang seperti itu. Kenapa mereka mau melakukan seperti itu? Karena mereka dijamah Tuhan dan punya hatinya lapang, seluas mungkin seluas dunia ini kali ya, lebih gede dari lapangan bola gitu ya. Saya berdoa biar di gereja kita ada orang-orang yang punya hati seperti Sam Bankman, seperti Barnabas, seperti Zakheus, yang ketika dijamah Tuhan berani memberi buat Tuhan. Gereja kita membuka kesempatan seluas-luasnya
untuk pelayanan, saudara-saudara. Dan kita semua tahu pelayanan itu membutuhkan dana. Kita dukung rame-rame. Gereja kita mendukung saat ini pembangunan gereja di tempat-tempat lain. Kita ada 5 cabang saat ini. Dan kita akan dukung terus gereja-gereja di mana-mana, supaya mereka juga bisa membangun gereja yang baik. Kita memang masih menyewa di tempat ini, tapi kita berdoa supaya gereja kita terus berkarya bagi Tuhan. Karena waktu kita singkat, umur kita singkat. Berkaryalah buat Tuhan. Yang kedua, di dalam Kisah Rasul 11 ayat 23-26. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara-saudara, yang kedua, hati yang lapang yang dimiliki oleh Barnabas ditunjukkan dengan dia tidak iri dengan keberhasilan Saulus. Orang yang punya hati yang lapang, dia tidak akan merasa tertinggal, dia tidak akan merasa kok saya nggak bisa seperti dia. Dia tidak akan iri dengan orang lain, bahkan itu orang yang dia bantu sekalipun. Ketika orang yang dia bantu berhasil, dia tidak akan iri. Begitu pula Barnabas, ketika Saulus kemudian dipakai luar biasa, sehingga akhirnya orang-orang bertambah, jiwa-jiwa bertambah, dan di kota Antiokhia akhirnya orang menyebut murid-murid Kristus sebagai orang Kristen. Kenapa bisa begitu? Karena ada pelayanan dikerjakan oleh mereka berdua, khususnya oleh Paulus. Tetapi Barnabas tidak iri dengan keberhasilan Paulus. Dia tetap dukung Paulus. Ini orang memang luar biasa ya. Melihat keberhasilan yang diperoleh oleh Saul, oleh Paulus, saudara-saudara, dia tetap dukung. Dia tetap bersuka cita. Ada banyak orang punya sikap berbeda ketika melihat anak buahnya berhasil, ketika melihat tetangganya diberkati, ketika melihat pimpinannya berhasil, perusahaannya berhasil. Ada orang yang bersuka cita melihat keberhasilan orang lain. Ada orang yang pokoknya turut bahagia melihat keberhasilan temannya kah, orang lain kah, anaknya kah, atau mungkin muridnya kah. Tapi ada juga orang yang iri hati. Ada juga orang yang dengki bahkan. Ada orang yang berusaha kalau perlu tuh yang diberkati nggak dapat berkat. Dia aja terus hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Jadi ada sikap yang berbeda ya. Tapi saya percaya saudara termasuk orang yang bersuka cita ketika orang lain diberkati. Ada amin? Ya. Nah saudara-saudara, yang ditunjukkan oleh Barnabas adalah seperti itu. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Raja Saul, dia begitu iri dengan Daud. Ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, saya yakin tuh hatinya mulai iri. Kemudian Daud dipanggil oleh Saul dan diangkat menjadi kepala tentara. Disuruh berperang kemana-mana. Ternyata diberkati Tuhan. Luar biasa. Daud ini diberkati Tuhan karena dia diurapi dan diberkati. Dia menang. Waktu pulang kembali ke kerajaan. Kan dia tentaranya Saul. Jadi dia pulang. Di jalan orang teriak, "Ore, ore. Daud hebat, Daud menang. Berlaksa-laksa." 1 laksa itu 10.000 ya. Berlaksa-laksa. Saul juga menang, tapi beribu-ribu. Kalah kan jumlahnya. Saul iri dan kemudian dia dengki. Satu ketika Daud lagi main kecapi ya, seperti gitar gitu di pojokan istana, Saul ambil tombak lembing dan ditombak 2 kali. Tapi Daud pinter, dia ngeles gitu ya. Nah saudara-saudara, Daud tidak kena dibunuh. Orang iri hati tidak hanya bisa dengki, tapi dia juga bisa membunuh
melakukan kejahatan, merusak orang lain yang diberkati. Wah, itu parah. Dan yang begini nih, saudara-saudara, ujungnya cuma masalah. Dan akhirnya kita tahu, Saul akhirnya kalah dalam peperangan dan kemudian dia bunuh diri. Saudara-saudara, kita harus belajar menjadi orang yang hatinya lapang. Orang lain diberkati, kita sukacita. Barnabas begitu. Ya, kita belajar ya. Yang ketiga, Kisah Rasul 15 ayat 37-40. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah. Jadi Saulus dan Barnabas berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga, sertanya berlayar ke Siprus. Jadi ketika berpisah, Barnabas tetap membawa Yohanes Markus pergi melayani ke Siprus. Tapi Paulus pilih Silas. Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Dan selanjutnya nanti saudara bisa baca ya. Jadi saudara-saudara, hal yang ketiga adalah Barnabas memberi kesempatan orang lain untuk dipulihkan. Yohanes Markus yang tadi kita baca dalam kejadian ini, saudara-saudara, adalah orang yang meninggalkan Barnabas dan Saulus di Pamfilia. Kita tidak tahu masalahnya apa, tapi yang jelas Yohanes Markus tinggalkan mereka dalam pelayanan itu. Dan itu membuat Paulus dan Barnabas mungkin agak kesal. Sehingga waktu Yohanes Markus mau diajak kembali oleh Barnabas, Paulus dengan tegas bilang, tidak mau. Namun Barnabas tetap berusaha supaya Yohanes Markus diajak. Nah, karena dua berbeda pendapat begini, akhirnya mereka berpisah. Paulus ambil Silas, Barnabas ambil Yohanes Markus yang tadi dia mau ajak. Dan akhirnya kemudian Barnabas pergi pelayanan ke Siprus, ke kampungnya Barnabas. Membawa siapa? Yohanes Markus. Jadi memang Barnabas berpisah dengan Paulus. Tetapi saudara-saudara, apakah Yohanes Markus kemudian dia meninggalkan kembali? No. Dengan pelayanan Barnabas, ternyata Yohanes Markus berubah. Akhirnya dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa juga. Kitab Markus yang ada di kitab Injil, saudara-saudara. Kan ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yahya, Yohanes. Kitab Markus itu adalah penulisnya Yohanes Markus ini. Jadi apa yang dikerjakan Barnabas tidak sia-sia. Dia melahirkan seorang penginjil yang hebat yang namanya Yohanes Markus, yang tadinya sudah pergi meninggalkan mereka tapi kemudian balik kembali. Jadi Barnabas memberi kesempatan kepada Yohanes Markus untuk berubah. Saudara-saudara, ini orang yang punya memang hati luas sekali. Hati yang begitu lebar, hati yang sabar, hati yang mau memberi pengampunan. Ada banyak orang ketika orang berbuat salah kepadanya bilang begini, gua nggak kasih kesempatan lagi, cukup sampai di sini, enough is enough. Saudara-saudara, tapi ada juga orang yang bilang begini, udahlah kita kasih kesempatan lagi, siapa tahu dia berubah. Dan kita berharap memang orang seperti itu berubah ya. Dan itu yang dilakukan oleh Barnabas. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai ketika suami salah, saudara bilang berkata, sudah cukup sampai di sini, aku tinggalin kamu. Aduh, saudara-saudara, itu namanya saudara tidak mau kasih kesempatan. Ayolah, kasih kesempatan. Atau ketika istrimu mungkin berbuat salah, engkau berkata, cukup ya, sampai di sini ya. Aduh, jangan begitu, ini tidak baik. Kita harus punya sabar. Tuhan Yesus berkata ketika Petrus bertanya, berapa kali Tuhan kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Tuhan menjawab berapa? Waktu Petrus bilang 7 kali kah? Oh no, kira-kira gitu ya. Bukan, aku berkata kepadamu 70 kali 7 kali engkau harus memberi pengampunan. Waduh, kalau kita bicara angka ya, itu artinya bisa 490 kali, tapi bisa juga 70 kali 70 kali ada 7
70-nya ada 7. 70 kali 70 kali 70. Aduh, kalau bicara angka, yang 490 saja kita tidak akan pernah selesai lakukan seumur hidup kita. Memberi pengampunan 490 kali. Apalagi yang 70 pangkat 7 kali. Kita nggak bicara angka ya. Tetapi yang jelas, orang yang punya hati yang lapang, dia selalu kasih kesempatan kepada orang lain. Pengampunan buat orang lain. Memberikan damai buat orang lain. Pemulihan buat orang lain. Bagaimana dengan saudara-saudara? Kita diberi kesempatan oleh Tuhan umur panjang hari ini. Itu artinya kita dapat menjadi saksi. Dapat menjadi terang dan garam. Juga memberi kesempatan orang lain bertobat. Engkau bisa bawa dia kenal Kristus. Walaupun dia pernah berbuat salah. Walaupun dia pernah berbuat dosa. Saya berharap gereja kita ini bisa membuat saya seperti Yesus. SPK ya, saya pengikut Kristus kembali. Karena acara seperti itu, kita bisa mengajak orang untuk bertobat, dipulihkan, menerima jamahan Tuhan, balik kembali. Saudara-saudara, Alkitab juga menuliskan cerita tentang anak bungsu, anak yang terhilang. Anak bungsu itu pergi, tapi bapaknya kemudian terima dia kembali waktu anak itu kembali. Memang dia menghabiskan harta dan berfoya-foya, tapi dia diterima kembali. Anak sulungnya juga sebetulnya terhilang di dalam rumah, tapi bapaknya juga sambut mereka semua. Saudara-saudara, kita dalam perumpamaan itu belajar. Tuhan Yesus memberitahu kita supaya kita ini bukan jadi anak yang terhilang, tapi kita menjadi bapak yang menunggu anak yang kembali. Saudara-saudara, itulah yang dilakukan oleh Barnabas. Bagaimana dengan kita? Kristus sudah memberi pengampunan buat kita. Kalau nggak, kita binasa. Jadi hari ini, berilah kesempatan orang lain untuk dipulihkan. Tuhan berkati ya, yuk kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu boleh kami tanam. Kami boleh tumbuh menjadi pribadi yang mempunyai hati yang lapang, batin yang lapang, pikiran yang bijaksana. Tuhan, terima kasih. Kami mengampuni juga orang yang berbuat salah kepada kami. Siapapun mereka, suami, istri, orang tua, anak, mertua, mantu, siapapun. Tuhan, ampunilah mereka. Dan biarlah berkat Allah dimeteraikan buat mereka, seperti Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you. Haleluya. Firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan akan memberkati kehidupan kita, akan memberikan kekuatan buat kita untuk terus maju ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita mau mempersiapkan persembahan kita. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mentransfernya ke nomor rekening yang sudah tertulis di layar kaca. Sebelum kita beri, saya ajak sekali lagi kita berdoa, kita tundukkan kepala untuk persembahan kita. Baik, kita berdoa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat pengumuman. Shalom jemaat kekasih, kembali lagi bersama saya Andrew Peter Semandang di dalam Central News pekan ini. Winner of Life, Kamis 24 Februari 2022, pukul 19, melalui YouTube GB Sentral, firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Doni Chandra. Central Pray and Worship Night, setiap hari Jumat, pukul 19, dengan Zoom Meeting. Ibadah WB Sentral Sabtu 26 Februari 2022 pukul 10 melalui Zoom Meeting. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madia Ivon Sandra Sumual.
Ibadah Abi Minggu 27 Februari 2022 pukul 11 melalui YouTube GB Sentral. Cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Yeni. Ibadah Teens Minggu 27 Februari 2022 pukul 8 melalui Zoom Meeting. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Vita Sari. Ibadah Youth Minggu 27 Februari 2022 pukul 11 melalui YouTube Limitless Youth Community dengan pembicara Pendeta Madia Beni Mayor. Bakti sosial berupa pembagian sembako kembali diadakan pada hari Rabu 23 Februari 2022. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi baik berupa bahan sembako maupun dana dapat menghubungi Pendeta Madia Heri Heriadi atau Ibu Afung atau Ibu Syanti. Kami menghimbau seluruh jemaat agar dapat mengajak seluruh anggota keluarga maupun rekan-rekan Anda untuk mengikuti ibadah-ibadah di gereja kita, baik melalui channel YouTube ataupun aplikasi Zoom Meeting, agar iman dan cinta kepada Kristus semakin bertumbuh. PAUD Sentral kembali membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2022-2023 selama bulan Februari sampai dengan September 2022. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Ibu Mujiati di nomor 0819 0888 7095. Selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun sepanjang minggu ini, secara khusus kepada Pendeta Kiki Sadrak yang berulang tahun ke-59 pada tanggal 22 Februari 2022. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah di dalam kehidupan Anda sekalian dan tetap sehat. Demikianlah Sentral News hari ini. Saya Andrew Peters Mandang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, kiranya benih firman yang ditabur tertanam dalam hati saudara-saudara dan saudara boleh terus bertumbuh. Jangan lupa ya, ibadah online kita saudara beritahu kepada keluarga, kawan-kawan, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Mereka boleh dilawat Tuhan, bertumbuh di tengah keadaan yang sulit bagi kita ya. Tapi kita percaya Tuhan menguatkan saudara-saudara semua. Dan acara-acara kita minggu ini, saudara hadir, jangan lupa. Jangan lupa juga pray and worship hari Jumat. Kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Semakin kita sering intim dengan Tuhan, semakin engkau dikuatkan, semakin bertumbuh. Dan kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu depan, kita masih online. Ya, jadi saudara-saudara, ibadah minggu depan kita masih online. Bulan Maret rencananya kalau semua keadaan sudah jauh lebih baik, kita akan onsite dan hybrid gitu ya. Baik, itu saja tambahan dari saya. Mari kita tutup ibadah ini, kita nyanyikan satu pujian. Dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu segala pujian dan kemuliaan. Ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan, segala pujian. Pujian
Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu karena Engkau adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, juru selamat kami, yang mati untuk kami dan mengampuni dosa kami. Biarlah ya Allah pemberitaan firman-Mu hari ini boleh memberkati kami semua, memberikan kami inspirasi, memberikan kami Tuhan kekuatan, membangun iman kami, cinta kami, dan mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hidup kami ini singkat, pakailah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Pakailah untuk perluasan Injil. Karena itulah ya Allah yang dibutuhkan oleh dunia ini, mengenal Engkau dan diselamatkan. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur hari ini buat hamba-hamba-Mu yang telah melayani. Tuhan berkati satu persatu. Dan pertemukan kami dalam acara di tengah minggu maupun minggu depan bersama-sama dalam sehat, dalam sukacita. Dan kalau hari ini ada yang sakit, kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tidak ada satu penyakit yang lebih besar dari-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup menolong mereka. Begitu pula untuk mereka yang bergumul, untuk keluarga, untuk usaha, untuk pekerjaan, untuk anak, untuk apapun kami percaya Tuhan memberi mereka kemampuan, iman yang besar, sehingga mereka boleh berhasil memperoleh apa yang mereka harapkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan kami berdoa buat mereka yang berulang tahun, baik minggu lalu maupun minggu ini. Kiranya berkat Allah boleh dimeteraikan berlimpah. Terpujilah nama-Mu. Sekarang kami mau menerima berkat-Mu, curahkanlah bagi kami semua. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita angkat kedua belah tangan kita. Dan terimalah dengan iman segala berkat, kemurahan, damai, sejahtera, pertolongan, penyertaan kasih karunia dari Bapa yang mengasihi kita, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti-Nya. Kita sudah selesai, sampai berjumpa di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.